Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana dalam hal ini kita diberikan suatu kenikmatan yang luar biasa, memberikan sebuah waktu, memberikan sebuah kesempatan untuk bisa menyampaikan beberapa materi tentang moderasi beragama di sekolah. Perkenalkan, nama saya Denny Supriyadi dari Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Ma'arif, Prodi Pendidikan Bahasa Arab atau PBA. Baik, supaya lebih mendalam tentang moderasi beragama, mari kita memahaminya dengan lebih mendalam tentang apa itu moderasi beragama di sekolah. Moderasi beragama di sekolah adalah sebuah pendekatan yang memiliki sebuah tujuan untuk bagaimana menciptakan sebuah lingkungan yang inklusif dan harmonis di antara siswa dengan siswa, antara guru dengan guru atau siswa dengan guru dari berbagai macam latar belakang agama. Baik apakah dia beragama Hindu, Katolik, Nasrani ataupun agama-agama yang lainnya, mereka bisa menciptakan sebuah kerukunan dan saling menghargai antara satu dengan yang lainnya. Yang tujuan utamanya adalah bagaimana seseorang itu bisa menghormati suatu agama dan bebas beragama serta mempromosikan sebuah pemahaman, toleransi dan kerjasama antar umat beragama. Aspek penting dari sebuah moderasi beragama adalah penghormatan terhadap kebebasan beragama dan hak asasi manusia. Bagaimana kita bisa menghormati, kita bisa menghargai agama lain yang ada di sekitaran kita, kita bisa menjaga satu sama lain dengan agama-agama yang notabene berbeda dengan diri kita. Ini secara berarti setiap individu memiliki hak untuk memilih dan menjalankan agamanya sendiri tanpa adanya tekanan ataupun diskriminasi, tanpa adanya suatu cemoohan, ejekan, ataupun hal-hal yang mengakibatkan adanya suatu ketidaknyamanan di antara agama yang satu dengan agama yang lain. Moderasi beragama juga melibatkan pengakuan dan penghargaan terhadap perbedaan keyakinan dan praktik keagamaan serta menghindari sikap fanatisme atau ekstremisme. Tujuan dari sebuah moderasi beragama adalah menciptakan sebuah lingkungan yang aman dan inklusif bagi semua orang tanpa memandang agama atau keyakinan mereka, tanpa melihat sudut pandang agama mereka, tanpa memandang sebuah keyakinan yang berbeda dengan kita, dengan agama yang mereka anut. Nah, dengan ini melibatkan pembangunan saling pengertian, saling komunikasi antar agama, dan kolaborasi dalam memecahkan masalah sosial bersama. Ya. Jadi bagaimana kita bisa saling kolaboratif, saling memiliki satu sama lain, menghargai antara satu dengan yang lainnya, sehingga terciptakan sosial yang rukun, yang harmonis, dan penuh dengan keserasian dalam beragama. Moderasi beragama juga bertujuan untuk mendorong nilai-nilai universal seperti perdamaian, keadilan, kesetaraan, dan persaudaraan di antara semua pemeluk agama. Dalam praktiknya, moderasi beragama melibatkan partisipasi aktif dari pemimpin agama, organisasi keagamaan, dan masyarakat sipil. Nah, di sini ada sebuah kolaboratif, di sini ada suatu hubungan bagaimana seorang pemuka agama untuk bisa memberikan sebuah solusi pemahaman tentang pentingnya kita memiliki satu sama lain untuk saling menghargai, saling mencintai, saling menjaga dengan non muslim atau dengan orang yang memiliki keagamaan yang berbeda, ataupun dengan organisasi keagamaan yang tidak fanatik, yang tidak ekstremis, dan umumnya pada masyarakat awam, sehingga di sini ketika sudah terlibat
tiga komponen ini, maka insya Allah akan menciptakan suatu kerukunan antar umat beragama. Nah, sehingga mereka bekerja sama untuk mempromosikan dialog antar agama, mengorganisir kegiatan bersama, dan membangun jaringan kerjasama yang kuat. Moderasi beragama juga melibatkan pendidikan agama yang inklusif dan pemahaman yang lebih baik tentang keyakinan dan praktik keagamaan yang berbeda. Adanya suatu konflik yang sering kali mengakibatkan kekerasan dan penderitaan manusia ini telah mendorong banyak negara organisasi internasional. Nah, jadi lahirnya moderasi beragama ini salah satu hal yang paling mendasar itu adalah adanya konflik antar agama yang satu dengan agama yang lainnya. Sehingga menjadikan tatanan kerukunan di masyarakat itu menjadi tidak harmonis, saling membenci, saling menjelekkan, saling mengkhianati, atau sampai-sampai saling membunuh antara satu dengan yang lainnya. Nah, sehingga moderasi beragama ini merupakan sesuatu sarana, suatu cara untuk bisa memberikan suatu kehidupan yang harmonis antar umat beragama. Ya, antara satu yang lain, agama yang berbeda, beda tetapi tetap kedamaian menjadi sesuatu yang diharapkan tercipta, dan kerukunan yang insya Allah akan diharapkan bisa menjadi sebuah solusi untuk kedamaian dunia. Adapun beberapa tantangan yang dihadapi dalam menerapkan moderasi beragama, termasuk adanya kelompok-kelompok ekstremis yang menggunakan agama sebagai alasan untuk melakukan kekerasan atau diskriminasi. Selain itu, ketidakadilan sosial, ketidaksetaraan ekonomi, dan konflik politik juga dapat mempengaruhi stabilitas antar agama. Oleh karena itu, upaya moderasi beragama harus melibatkan kerjasama lintas sektor dan pendekatan yang holistik untuk mengatasi akar masalah yang mendasari konflik agama. Sehingga kesimpulannya, moderasi beragama adalah sebuah konsep, sebuah cara, sebuah jalan, suatu hal, metode yang bertujuan untuk menciptakan sebuah harmonisasi dan kerukunan antara pemeluk agama yang berbeda-beda, yang multikultur. Nah, sehingga ini melibatkan penghormatan terhadap kebebasan beragama, dialog antar beragama, dan kolaborasi dalam memecahkan masalah sosial bersama. Nah, sehingga moderasi beragama ini merupakan upaya penting dalam menjaga perdamaian dan stabilitas sosial di tengah keragaman agama yang ada di dunia. Nah, kiranya cukup dari saya untuk menyampaikan tentang moderasi beragama, sehingga moderasi agama itulah merupakan sesuatu hal yang penting yang harus kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.